Halo Sobat Dewari, salam jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ini adalah program baru dalam kelas sejarah Bu Ripka, yaitu podcast Warisan Lisan Dharana Dewari. Jadi dalam podcast ini kita akan berbincang-bincang tentang warisan sejarah berkaitan dengan kisah atau peristiwa masa lampau yang dituturkan secara lisan. So, jangan beranjak kemana-mana, siapkan alat tulis, buku catatan, snack, dan cari posisi yang bisa membuat kalian nyaman. Nah, Sobat Dewari, enjoy your time dan selamat mendengarkan sajian dari Warisan Lisan ini. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dharana. Dalam podcast ini saya akan menemani Bu Ripka untuk berbincang-bincang dan membagikan materi pembelajaran sejarah untuk Sobat Dewari semuanya. Baik, langsung saja kita menyapa pemateri kita hari ini. Halo Bu Ripka, bagaimana kabarnya? Halo juga Dharana, puji Tuhan kabar Bu Rika baik-baik aja nih. Dan bagaimana kabar Anda? Puji Tuhan, Alhamdulillah saya masih aman kondisinya Bu, sehat-sehat. Dan bagaimana kabar Sobat Dewari semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Amin. Harapannya seperti itu, Bu. Tentunya dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, betul sekali. Oh iya Dharana, di segmen kita kali ini kita mau membahas topik apa sih? Jadi dalam segmen perdana ini kita akan berbincang tentang topik yang sangat menarik Bu, yaitu tentang manusia dan sejarah. Nah berkaitan dengan topik tersebut, Dharana sebenarnya penasaran nih ada dua pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya. Jadi yang pertama, kenapa manusia dan sejarah selalu menjadi materi pertama yang dituliskan dalam buku-buku paket sejarah? Lalu yang kedua, dan kenapa manusia dan sejarah dikatakan menjadi kajian awal dalam kita mempelajari materi sejarah yang lebih luas nantinya. Nah, menurut Bu Ripka bagaimana menanggapi pertanyaannya seperti itu? Wah, pertanyaan yang sangat bagus nih untuk mengawali topik kita hari ini. Baik, topik manusia dan sejarah. Untuk menjawab dua pertanyaan Anda tadi, jawabannya cuma satu sih sebenarnya. Jadi manusia dan sejarah itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Keterkaitan antara manusia dan sejarah nantinya akan menjadi konsep dasar pola pikir kita dalam mempelajari materi atau suatu peristiwa. Lalu keterkaitan yang dimaksud itu seperti apa, Bu? Oke, secara umum itu seperti ini. Sejarah yang kita tahu pasti berhubungan dengan peristiwa. Di dalam sebuah peristiwa pasti ada segala macam aktivitas manusia ataupun masyarakat yang menghasilkan sesuatu, punya makna dan tujuan tertentu. Supaya Dharana dan Sobat Dewari bisa memahami lebih detail, mari kita cermati satu-satu komponennya. Baik, Bu. Kami siap mendengarkan penjelasan detailnya. Yang pertama adalah pengertian dari sejarah itu sendiri. Kalau menurut Dharana nih, sejarah itu apa sih sebenarnya? Menurut saya sejarah itu adalah peristiwa masa lampau yang telah terjadi dan dituliskan ulang dalam bentuk sebuah kajian seperti buku atau artikel penelitian mungkin. Jawaban yang sangat bagus. Oke, tahukah Sobat Dewari dan Dharana bahwa istilah sejarah itu mempunyai pengertian yang luas. Jadi kata sejarah itu dapat dilihat secara etimologis maupun terminologis. Nah, seperti apa sih? Secara etimologis atau asal-usul kata, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Pohon diibaratkan sebagai simbol kehidupan karena dari akar, daun, batang mereka saling berkaitan. Begitu juga dengan sejarah.
Peristiwa yang terjadi itu tidak hanya diam dan berhenti, tapi tetap mempengaruhi masa kini dan masa yang akan datang. Itulah kenapa sejarah selalu didampingi atau dikaitkan dengan gambar bagan silsilah. Misalkan nih, silsilah dari kerajaan A, misalkan gitu. Nah, dari silsilah tersebut, mulai dari raja pendirinya, dia mempunyai kisahnya sendiri. Misalnya, kenapa sih kok dia tiba-tiba bisa jadi raja? Contoh nih, seperti kisahnya Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit. Nah, dia kan bisa menjadi raja karena berhasil melarikan diri dari pergolakan politik yang pada saat itu terjadi di Singhasari kan? Ah, iya Bu. Saya ingat peristiwa di mana Raden Wijaya dibantu oleh warga Madura dan membangun kerajaan di apa ya namanya? Hutan tarik ya Bu kalau tidak salah. Dan ketika sedang beristirahat, mereka menemukan buah maja yang rasanya pahit, sehingga muncul nama Majapahit ya Bu. Nah, betul sekali. Jadi nanti dari silsilah keluarganya, mereka kan akan melahirkan generasi penerus kerajaan juga nih, yang pastinya juga mempunyai kisahnya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya kenapa kok sejarah itu diibaratkan seperti sebuah silsilah keluarga. Jadi ya gambarnya yang seperti kita contohkan tadi. Oh, paham Bu. Jadi dari setiap generasi baru, cerita atau peristiwa baru juga akan dimulai ya Bu ya. Nah Sobat Dewari, coba berikan satu contoh peristiwa yang terjadi pada generasi penerus Raden Wijaya. Nanti jawaban kalian silakan dituliskan di kolom komentar Google Classroom penugasan bab ini ya. Lalu bagaimana Bu kelanjutannya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tadi kata sejarah berdasarkan etimologi sudah. Sekarang kata sejarah berdasarkan terminologisnya. Secara terminologis yang berarti pengertian atau definisi dari suatu istilah, kata sejarah ini banyak sekali pendapat maupun ungkapan yang dikemukakan oleh para sejarawan. Misalkan Herodotus, lalu Sartono Kartodirjo, dan juga Ibnu Khaldun. Nah, di sini saya akan mengutip pendapat dari Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan segala akibatnya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting, abadi, dan unik. Nah, peristiwa tersebut termasuk dengan segala macam aktivitas manusia dan masyarakat. Rekonstruksi di sini maksudnya adalah sajian keilmuan yang telah ditulis oleh para ahli atau sejarawan melalui data-data yang diuji. Secara tidak langsung sejarah itu ya ilmu yang mempelajari tentang manusia ya Bu. Iyaps, benar sekali. Makanya kalau kamu tahu semua lulusan dari jurusan sejarah, gelar akademiknya itu disebut S.Hum atau M.Hum. Bukan sarjana hukum loh ya, tapi sarjana humaniora karena ya keilmuannya yang dikaji adalah manusia atau kemanusiaan. Oh, jadi begitu. Paham. Jadi S.Hum itu artinya humaniora toh. Iya sih Bu, di masyarakat kadang juga masih awam tentang arti dari gelar tersebut. Ya pikirnya semua jurusan sosial ya gelarnya S.Hum. Jadi bukan seperti itu. Jadi bagaimana dari obrolan kita tadi, Dharana dan Sobat Dewari sudah punya sedikit bayangan belum kenapa kok manusia sama sejarah itu sepaket? Oke, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, kita lanjut dulu ya penjelasannya. Nah, tadi yang pertama adalah pengertian dari sejarah itu sendiri. Sekarang yang kedua kita harus tahu dulu nih tentang manusianya. Nah, tadi berdasarkan pengertian sejarah, manusia di sini ibaratnya itu seperti tokoh dalam drama.
atau lakon utama dalam drama. Sehingga muncul istilah manusia di sini disebut sebagai penggerak sejarah. Nah, penggerak sejarah itu gimana sih maksudnya? Dalam suatu peristiwa sejarah, manusia itu disebut sebagai subjek dan objek. Manusia sebagai subjek, yaitu berperan sebagai sejarawan yang meneliti sebuah peristiwa. Sedangkan manusia yang menjadi objek, yaitu manusia sebagai pelaku sejarah itu sendiri atau saksi sejarah. Jadi manusia atau orang tersebut mengalami suatu peristiwa secara langsung. Oh iya Bu, jadi kembali lagi, peristiwa itu ya kaitannya dengan segala macam aktivitas manusia ya Bu? Yaps, benar sekali. Nah, manusia itu kan ciptaan Tuhan yang dianugerahi dengan akal budi. Dari akal budi ini manusia bisa mengingat dan merefleksikan pengalaman hidupnya, bahkan dalam mencapai tujuannya untuk mewujudkan perubahan dan kemajuan. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, sekaligus sumber sejarah. Kemampuan mengingat ini sangat penting. Namun, kemampuan ini mempunyai kelemahan, yaitu setiap manusia itu kan mempunyai daya ingat yang berbeda-beda dan terbatas, sehingga kita membutuhkan alat bantu untuk memahami peristiwa yang telah terjadi. Alat bantu tersebut adalah catatan atau tulisan yang menyimpan memori atau detail peristiwa dan dituturkan dalam bentuk bahasa. Kita bisa mengambil contoh seperti sebuah prasasti. Jadi prasasti yang ditemukan di Indonesia itu biasanya ditulis menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi, apakah seperti ini, Bu? Ibaratnya, kita semua tahu bahwa Indonesia pernah menjadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Nah, kita kan tidak mengalami peristiwa itu secara langsung ya, Bu. Tapi karena adanya catatan dan benda peninggalan seperti prasasti tadi, kita manusia yang hidup di masa kini jadi tahu informasi pada masa itu. Misalkan di Kerajaan Kutai pernah ada peristiwa persembahan hewan kurban kepada para Brahmana dan sebagainya ya, Bu ya. Nah, iya, maksudnya seperti itu. Jadi, segala aktivitas manusia pada masa lampau itu tetap bisa kita pelajari dan kita ambil nilai-nilai kemanusiaannya. Sehingga untuk di masa yang akan datang, peradaban manusia itu bisa menjadi yang lebih baik lagi, gitu. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah banyak berbincang dalam topik yang menarik di segmen ini. Banyak sekali informasi dan pemahaman baru yang saya peroleh. Jadi, bagaimana nih Sobat Dewari? Pesan apa yang bisa kalian peroleh dari segmen kita kali ini? Sebelumnya terima kasih Bu Ripka atas pencerahannya tadi. Dan sampai bertemu di segmen selanjutnya. Baik Darana, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan bagi Sobat Dewari yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dimengerti, kalian bisa langsung aja kontak di beberapa media akun sosialnya Burip yang bisa kalian follow dan kalian subscribe seperti Instagram dan YouTube channel pembelajaran sejarah Darana Dewari. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu di segmen lain dengan topik yang lebih menarik lainnya. See you, bye-bye.